Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa belajar. Semoga saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita ingin belajar tentang penyerapan getaran dinamis. Sebagaimana rekan-rekan mahasiswa UI yang telah Bapak sampaikan tentang getaran mekanis, nah sekarang kita ingin mengkaji mengenai sistem penyerap getaran dinamis. Sistem penyerap getaran dinamis ini berfungsi untuk menyerap getaran pada benda-benda seperti mesin yang bergetarnya itu frekuensinya tidak berubah-ubah atau stabil. Contohnya pada mesin penggiling, mesin cuci, dan mesin-mesin industri lain. Mesin sentrifugal yang frekuensi getarannya itu cenderung stabil. Pada kendaraan bermotor frekuensinya cenderung tidak stabil. Ketika jalannya rata mulus, maka getarannya kecil. Tetapi ketika jalannya kasar, banyak lubang, maka getarannya banyak, sehingga frekuensinya itu tidak stabil. Sedangkan pada mesin motor juga, mobil juga tidak stabil. Ketika digas kencang, maka frekuensinya menjadi tinggi. Nah, kemudian ketika tidak digas, frekuensinya menjadi rendah, sehingga dikatakan bahwa getarannya tidak stabil. Nah, di sini getaran dinamis. Yang namanya getaran kan sudah dinamis ya, bergetar. Nah, tapi di sini getaran dinamis, yang dimaksud dinamis ini adalah getaran di mana frekuensinya adalah stabil. Frekuensinya stabil, berbeda dengan getaran yang tidak dinamis, frekuensinya cenderung tidak stabil. Nah, di sini digambarkan bahwa ini adalah sebuah benda bermassa adalah sumber getaran. Katakanlah mesin sentrifugal yang bergetar melalui putaran yang bergetar dan getarannya stabil, terus menerus dan stabil. Nah, getaran itu perlu dihilangkan, maka dengan memberikan beban yang dikasih pegas sebagai penyerap getaran. Nah, ketika ini bergetar, naik turun, ini juga akan bergetar. Ketika fasenya berbeda, maka akan mengurangi getaran. Di dalam ilmu gelombang fisika itu bahwa jika dua benda bergetar dengan sudut fase yang sama, maka gelombangnya akan terjadi gelombang maksimal, saling mendukung, sehingga getarannya lebih besar. Tapi kalau fasenya berbeda, maka akan terjadi pengurangan getaran. Nah, di sini fasenya berbeda. Nah, kenapa fasenya bisa berbeda? Karena ukuran pegasnya juga berbeda, getarannya berbeda ya. Ini besar, massa besar, ini massa kecil.
Ini massa mesin, ini massa mesin. Nah, kemudian ini massa beban yang lebih kecil. Nah, ini digambarkan seperti ini analisisnya. Nah, kita bahas, kita kaji, di mana getaran di sini adalah getaran dengan 2 derajat kebebasan. Ya, getaran dengan sistem 2 derajat kebebasan. Karena M1 bergerak dengan referensi Y1, M2 bergerak dengan referensi Y2. Referensinya berbeda. Sehingga ada A1, percepatan A1, nanti ada percepatan A2. Kemudian ini adalah gaya dari luar, gaya mesinnya. Gaya mesin ini masuk ke sistem, ini naik turun ya, gerakannya naik turun. Kemudian ini adalah konstanta 1, konstanta 2. Dan ini dibahasnya free body diagram. Free body diagram dari kondisi di sini. Ini free body diagram dari kondisi di sini. Nah, ini analisisnya ketika benda bergerak ke bawah. Ketika bergerak ke bawah, M1 kali A1 nih ya. Kemudian ini gaya tarik pegas 1 ke atas. Kemudian ini pegas kedua mendorong ke atas. Ini kan bergeraknya ke bawah. Maka yang bagian sini akan mendorong ke atas. Ini. Nah, kemudian ini adalah gaya dari luar. Kemudian ini adalah simpangannya Y1. Ini Y1 min Y2. Y1 lebih besar daripada Y2. Simpangan ini lebih besar daripada simpangan ini. Karena simpangan atas mendapatkan beban dari M1 juga mendapatkan beban dari M2. Maka lebih panjang. Y1 di gambarnya pasti lebih panjang dibandingkan dengan ini simpangan di sini. Ini adalah simpangan Y1 diambil Y2. Y1 menyimpang diambil sama Y2. Y1 menyimpang diambil Y2. Jadi simpangannya kan menjadi lebih kecil. Ya. Kemudian ini adalah diagram body diagram ini, free body diagramnya. Gaya begas ke atas, yang ke bawah nggak ada, cuma gaya berat saja. Gaya beratnya sudah masuk ke sini. Ya, M2 kali A2, di sini ada 2, ini ada 1, membuktikan bahwa geraknya adalah gerak 2 derajat kebebasan. Kemudian ini Y2 diambil Y1 ini, ya jadi sama ini. Ini Y1 diambil Y2 nih, Y2 diambil Y1. Kebalikannya saja. Menunjukkan tentang arah ya. Sebenarnya simpangan itu sendiri kan besaran skalar, namanya simpangan. Tapi kalau begini, jadi nanti ada simpangannya bernilai positif, bernilai negatif. Ya, karena Y1 diambil Y2, bernilai positif, nanti Y2 diambil Y1. Ya, bisa nanti bernilai negatif. Ya. Itu nanti menunjukkan ke arah. Kemudian analisis gayanya, jumlah momen gaya pada free body diagram 1 sama dengan M1 kali A untuk ini ya. Nah, kemudian menjadi FO diambil ini ya, karena berlawan arah. Kita asumsikan ke bawah positif. Nah, ini kita ke bawah positif berarti diambil ini. Kalau ke bawah negatif berarti ini positif, ini tambah ini diambil ini. Tuh. Tapi sesuai dengan pergerakannya, karena gerakannya ke bawah berarti ini F0 adalah positif. Ya, F0 positif karena gerakannya ke bawah, ini hanya searah dengan pergerakan, maka F0 positif diambil ya, F1 diambil F2. Begini. Jadi mengapa F0 positif? Karena searah dengan pergerakan. Sama dengan M1 kali A. F pegas sama dengan K kali simpangannya. Kemudian di sini F1 berarti K1 kali Y1, F2 K2, nah diambil ini.
K2 kali Y1 diambil Y2. Bukan K2 kali Y2, tapi K2 kali Y1 diambil Y2. Karena titik acuannya adalah ini. Nah, titik acuannya ini Y1. Maka Y1 diambil Y2. Ini kan titik acuannya berbeda. Ada titik acuan 1, titik acuan 2. Kalau titik acuannya di sini nih akan sama, kan ini nggak bergerak. Sehingga ini kan bergerak. Titik acuan 1, acuan 2. Kalau ini bergerak, ya seperti ini. Nah, selanjutnya diuraikan menjadi seperti ini. Ya, ini di ruas kiri atau ini dipindah ke ruas kanan sehingga menjadi seperti ini. Dan sigma gaya pada pribadi diagram 2 ini ya, maka tinggal Fp2 sama dengan M2 kali A2 ini negatif karena pergerakannya kan ke bawah, ini arahnya ke atas, berarti menjadi negatif. Nah, di sini negatif. Nah, kemudian diuraikan K2 dikali delta Y2 diambil Y1. Ya. Ini yang seringkali membuat kita agak bingung, kenapa tidak K2 kali Y2? Nah, karena titik acuannya berubah. Titik acuannya kan di sini yang pertama adalah Y1, berarti perubahan ini Y1 diambil Y2. Kalau dia titik acuannya Y2, berarti Y2 diambil Y1. Nah, seperti itu. Titik acuannya adalah massa yang bergerak. Jadi relatif. Setelah itu, kemudian dari ini dan ini menjadi ini. Agar mudah dalam menganalisis, langsung analisis dari sigma F1, analisis sigma F2 ini. Nah, kemudian untuk memasukkan Y2 double aksen atau turunan kedua dari Y fungsi waktu, maka menggunakan rumus dasar bahwa Y adalah amplitudo kali sin omega T. Amplitudo itu adalah Y maksimum, ya, Y maksimum. Nah, sama dengan Y maksimum atau di sini amplitudo 1 sin omega T. Turunan keduanya ini, turunan ke-1 adalah sin jadi cos, turunan ke-1-nya dari sin jadi cos, turunan keduanya dari cos ke sin, jadi muncul negatif, ya, sin cos sin. Nah, ke sin lagi negatif karena cos diturunkan jadi negatif. Ya, ini turunan keduanya, jadi percepatan. Ini jarak fungsi waktu, turun pertamanya adalah fungsi waktu, fungsi kecepatan terhadap waktu, turun keduanya fungsi percepatan terhadap waktu. Kalau sudah ketemu, kemudian penerapan getaran dinamis. Nah, ini ya, kemudian ini yang tadi, nah, bahwa ini ya, kemudian dimasukkan ini, nah, dimasukkan nilainya ya ke sini, masukkan, nah, sehingga ketemu persamaan ini nih, ya, ketemu persamaan ini nih, dimana A1 sama dengan F0 dan seterusnya. Nah, kemudian agar A1 sama dengan 0, maka A1 ini simpangan amplitudonya 0. Kalau nggak bergetar kan 0, ya. Supaya tidak bergetar, ini kan bergetar, mesinnya kan bergetar. Mesin sentrifugal atau mesin apa ya yang bergerak dengan sistem reciprocating, muter, bergetar. Supaya tidak bergetar berarti kan supaya 0 atau mendekati 0. Kalau 0 mah tidak bisa, tetap saja bergetar, cuma mendekati 0. Ya, maka di sini dituliskan agar amplitudo 1 sama dengan 0. Nah, amplitudo untuk pegas 1.
amplitude untuk pegas 1 ini 0 supaya tidak bergerak. Maka supaya 0, maka ini K2 min W2 omega atau W ini harus 0 ini. Harus 0. Kalau yang dinolin bawah, ini dinolin, belum tentu karena di sini enggak 0. Ya, kalau suku ini nih ya, 1 ini dinolin, belum tentu atas 0 karena ini kan belum tentu 0. Tapi kalau yang dinolkan ini nih, maka semuanya jadi 0. Jadi syarat A1 0, maka K2 min W2W ini 0 syaratnya. Nah, sehingga didapatkan kalau K2 0 sama dengan ketemu ini. Ya, sehingga supaya 0 maka nanti K1 min W1 sama dengan K2 K1 per M1 sama dengan K2 per M2. Dari ini nih. Ya, K2 min M2 kali W0 pindah ruas. Nah, sehingga menjadi ini. Nah, itu adalah ini ya, K2 per M2. Maka karena terjadi penyerapan maksimum, nah ini W1 sama dengan W2. Ini W1, ini W2. Supaya terjadi penyerapan maksimum, maka frekuensinya mendekati sama. Jadi supaya terjadi penyerapan maksimum, maka frekuensi getaran pegas 1 sama dengan frekuensi getaran pegas 2 supaya terjadi penyerapan maksimum. Ya, tetapi arahnya berlawanan. Ya, arahnya berlawanan. Yang satu nanti ke atas, yang satu ke bawah, sehingga terjadi penyerapan maksimum. Kalau arahnya bersarah, ini ke atas, nanti menjadi penguatan seperti gelombang. Kalau searah, blep, ya sudut fasenya sama, maka terjadi penguatan. Tapi kalau besarnya sama, tetapi fasenya berbeda, sudut fasenya menjadi besar kalau sudut menjadi kecil, kalau sudut fasenya ya berbeda 180 derajat, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ibaratnya tarik menarik ya. Yang ini sedang bergerak ke atas, ini ke bawah, jadi ketahan, jadi tidak bergetar. Nah, maka di sini dikatakan bahwa maka agar terjadi penyerapan maksimal, frekuensinya sama ya, frekuensinya sama. Nah, sudah barang tentu nanti terjadi getarannya akan berlawanan. Kemudian sebuah mesin reciprocating beratnya 223 Newton. Ini mesin yang berputar ya, rotari. Contohnya mesin sepeda motor ya, rotari. Tetapi rotari kemudian jadi translasi, tetapi sumbernya kan rotari. Nah, mesin rotari dengan putaran 6000 rpm. Ini contohnya mesin pompa. Mesin pompa itu reciprocating. Kemudian dengan putaran 600 rpm. 6000 rpm. 6000 putaran per menit jadikan radian, ini dikalikan 2 pi. Karena satu putaran kan 2 pi dibagi 60 karena di menit ke detik menjadi 628 dari 6000. Hitunglah berat penyerapan getaran dan konstanta tekanan pegas jika batas ambang
frekuensi resonansi 20%. Resonansi itu ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Nah, di sini batas ambangnya 20%. Jadi kalau misalkan lebih dari 20%, nanti bisa terjadi batas ambangnya 20%. Artinya kalau misalkan kurang dari 20% bisa terjadi resonansi. Ya, maka di sini lebih dari 20%, katakanlah 0,21. Tapi di dalam buku diambilnya 20% atau 0,2. Dan frekuensi penyerapan getaran dari frekuensi penyerapan getaran. Jawab, K2 per K1 sama dengan M2 per M1. Berdasarkan rumus ini nih. Ya, kan syaratnya ini ya. Sama dengan 0,2. K2 per K1 sama dengan M2 per 223 di sini. Ya. Walaupun di sini massa, di sini berat. Nah, maka di sini jawabannya adalah 44,6 Newton. Nah, ini salah ini ya. Ini bukan kilogram, tapi Newton. Karena satuan berat. Kalau yang dijadikan kilogram berarti 4,46 dibagi 10. Ini satuannya Newton. Kemudian putarannya menjadi di sini W per Wn sama dengan W per 628 sama dengan 0,8. 0,8 dari 100% diambil 20% menjadi 80%, jadi 0,8. Menjadi W per Wn sama dengan ini. W per 628 dari sini sama dengan 0,8. W-nya 502,4. Tadi kan sudah saya katakan supaya penyerapan getarannya maksimal, frekuensi yang di atas sama dengan frekuensi yang bawah. Tetapi itu susah terjadi frekuensi di atas sama dengan frekuensi yang di bawah, susah terjadi. Yang bisa adalah mendekati. Maka ini rumus pendekatan, walaupun menggunakan kata sama dengan di sini dalam rangka nanti untuk mempermudah dalam mencarinya. Maka di sini W per Wn sama dengan ya 0,8, tidak bisa 100%, ya, tidak bernilai 1. Ada penyimpangannya sedikit, yaitu sebesar 0,2. Ya, maka W per Wn sama dengan W per 628 sama 0,8, ketemu W-nya. W di sini adalah frekuensi getaran, ya, frekuensi getaran setelah diberi beban. Kalau ini frekuensi getaran awal, ya, tanpa diberi beban. Tapi setelah diberi beban menjadi ini, ya, frekuensi getarannya. Ini natural, ini setelah dikasih bandul atau beban sistem, ini awalnya ini. Sehingga getarannya yang tadinya jumlahnya 628 sebelum dikasih beban, ya, setelah dikasih beban menjadi ini. Karena dikasih beban, frekuensinya menjadi berkurang. Ya, frekuensinya menjadi berkurang. Nah, frekuensinya berkurang, kemudian frekuensi atas dengan bawah hampir sama. Ya, hampir sama. 628 sama ini sistem hampir sama. Itu adalah contohnya. Ya.
Untuk selanjutnya, ya karena waktu masih ada, kita teruskan. Ini adalah contoh analisis getaran pada sasis mobil yang Bapak ambil dari buku, kemudian Bapak coba untuk permudah. Di dalam buku ya ada gambar mobilnya, Bapak ambil sasisnya aja. Kemudian ini adalah center of gravity, titik berat kendaraan, dengan jarak dari roda depan adalah X, dari roda belakang adalah Z. Kemudian ketika diuji, bagian depannya blok jatuh ke bawah ya. Ini ada dudukan lantai, maka ini akan terjadi perenggangan maksimal. Ini ya, terjadi YF, terjadi renggangan depan. Terjadi perenggangan sebesar YF itu F ini front ya, renggangan bagian depan YF. Nah, uji maksimalnya adalah YM. YM itu kalau maksimal. Kalau bebannya sangat keras maksimal, ini meregangnya ya, regangannya maksimal adalah YM. Nah, ini adalah standarnya ya, standarnya. Ketika standar pemakaian normal ini. Nah, selanjutnya makam yang tadinya lurus jadi miring begini ya, yang tadinya lurus ini ya, kemudian terjadi penurunan karena kan depannya anjlok ya, dalam uji coba ini. Selanjutnya terjadi perubahan titik beratnya kan turun ke bawah ya, ini ke bawah, ini berubah sedikit set. Nah, ini ke sini. Nah, selanjutnya digambarkan seperti ini. Di sini ada gaya pegas depan, ini gaya pegas belakang rearnya. Belakang lebih besar, lebih kuat, karena pegasnya kan lebih kuat belakang dibandingkan depan. Nah, ini pendek, ini panjang. Kemudian ini sudutnya ya, sudutnya. Maka jarak ini ke sini adalah X kali sudutnya. Jarak dari sini ke sini adalah sini YG. Ya, maka di sini YF sama dengan YG tambah X kali sudutnya. Ini ya, ini tambah ini. Sedangkan ini dari sini ke sini YR. Ya, kemudian di sini Z kali QZ dikali sudutnya ini ya, jarak dari sini ke sini. Nah, YR sama dengan YG ini ya, diambil Z dari sudutnya. Selanjutnya dalam analisis, pertama menggunakan sigma momen, pertama menggunakan sigma gaya, kedua menggunakan sigma momen. Nah, sini gaya pegas di depan diambil gaya pegas di belakang sama dengan MA. Gaya pegas di depan berarti YM diambil YF maksimal, nah diambil standarnya. Nah, selanjutnya diambil K, roda belakang dikali di sini simpangan belakang sama dengan M kali A. Kemudian diuraikan dari sini nih. YF dimasukkan ke sini. Nah, ya. YR, ini YR. Nah, masukkan sini. Nah, ketemu. Kemudian momen. Sigma momen sama dengan inersia kali A. Inersia sasisnya bentuknya bagaimana? Kan segi 4, inersianya bagaimana? Ngelihat di buku. Inersia balok yang lebar kalau diputar terhadap center of gravity-nya, dan di dalam buku. Nah, kemudian momen adalah lengan kali gayanya. Lengannya adalah ini ya. Ini gayanya, yang lurus, bukan dari sini ke sini. Lengan itu gaya, lengan itu tegak lurus terhadap gaya. Jadi gaya kali lengannya adalah X. Gaya ya, lengannya adalah Z. Z. Nah, F ini FPF sama dengan ini. Ya, ini
FPR sama dengan ini. Nah, sehingga ketemu ini ya. Sehingga ada dua persamaan 1 dan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 nanti dihilangkan faktor-faktor yang bisa dieliminasi, disubstitusikan. Nah, misalkan di sini nanti ada Y, G, ini ya misalkan Y, G, nanti bisa dihilangkan dengan cara substitusi ke sini atau ke sini atau dengan cara eliminasi. Nah, itu. Ini ya. Karena ini sesuatu yang agak rumit, nah, dan bisa juga lebih bermanfaat nanti. Semoga nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya tentang analisis getaran pada sasis mobil. Ya, siapa tahu nanti saudara ingin skripsi, ingin melakukan analisis. Nah, bagaimana untuk menciptakan sebuah mobil dengan getaran yang bisa minimize, itu dengan melakukan optimalisasi pada pegas sistem peredam getarannya, desainnya bagaimana, kemudian pada center of gravity, kemudian nanti berhubungan dengan panjang lengannya dan mungkin seterusnya. Dan perlu juga nanti saya baca berbagai referensi tentunya supaya nanti ilmunya bisa bertambah dan mampu apabila ada mahasiswa yang nanti mau skripsi ya atau mungkin mau bertanya tentang hal ini. Saya kira cukup ya. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Pertemuan sebelumnya kurang kondusif. Saya sudah berjanji ingin menyampaikan dua materi tetapi tidak bisa karena saya kondisinya kurang sehat sudah beberapa hari dan baru sekarang ya sudah agak lumayan ya. Kemarin badannya masih lemes-lemes sehingga nggak bisa maksimal terutama di mekatronika untuk getaran mekanis sama ilmu mesin. Alhamdulillah lumayan di mekatronika kurang karena di mekatronika permasalahannya adalah masalah gambar-gambar dan saya memang kurang sehat ya, sehingga mohon maaf nggak bisa menepati janji. Tapi saya berusaha untuk selalu memberikan ilmu ya yang saya mampu ya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.